Jumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menguatkan iman kita. Hari ini saya sengaja ambil judul keajaiban nama Yesus, dan ada beberapa ayat-ayat nanti yang akan meneguhkan dan 2 poin besar yang kita akan renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus dalam renungan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah menjadikan kami anak-anak Allah. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu yang ajaib itu kiranya menaungi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, memberkati, menyelamatkan, menolong, dan menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan renungan kami hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini menurut kebenaran firman Tuhan adalah hari yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi segala pergumulan kita yang selama ini kita jalani, kita pikirkan bahwa hari ini adalah hari yang baru, hari di mana kesempatan yang baru itu ada, dan hari ini menjadi berbeda dengan yang kemarin. Nah, kita mau merenungkan tentang keajaiban nama Yesus, yang selama ini nama Yesus ini menjadi kontroversi. Baik yang menerima nama Yesus, orang-orang yang menerima nama Yesus sedang belajar banyak untuk mengagungkan dan memuliakan nama Yesus, sebab nama ini adalah nama yang menyelamatkan umat manusia. Tapi banyak juga yang sampai hari ini menganggap Yesus itu manusia biasa, dan banyak orang yang malah menghujat, meremehkan, mencemooh dan lain sebagainya. Tapi kita akan melihat dalam dasar kebenaran Injil yang telah disahkan menjadi kitab suci dalam abad pertama kurang lebih. Mari kita simak sama-sama bahwa ada 2 hal yang saya catat di sini paling tidak, tapi itu mewakili keseluruhan fungsi nama Yesus yang ajaib itu. Pertama, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu ayatnya di Matius pasal pertama ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Jadi Yesus yang sebagai manusia, yang banyak orang memahami bahwa Yesus memang manusia, tapi menurut ayat ini manusia yang berbeda dengan yang lain, karena manusia yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bukan seperti yang banyak diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Kalau orang mengandung nggak ada bapaknya itu juru selamat. Ada orang-orang yang berkomentar seperti itu karena pikirannya belum dibukakan oleh Tuhan, dan itu tergolong melecehkan nama yang ajaib ini. Karena nama ini yang bicara tentang nama Yesus yang harus dipakai oleh anak laki-laki yang lahir dari kandungan Roh Kudus melalui kandungan Maria ini adalah malaikat. Jadi bukan manusia.
Ini malaikat dari surga memberitahu kepada Yusuf supaya Maria itu diterima sebagai istrinya, karena yang dikandung itu memang dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan anak laki-laki. Suruh kasih nama Yesus. Jadi yang memberi nama Yesus ini bukan bapaknya sendiri, tapi ini malaikat. Dan nama itu punya pengertian. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa akan menamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ini yang bisa bikin manusia rusak itu sebenarnya karena manusia tidak mengerti bagaimana hubungan dengan Tuhan yang benar. Karena terpisah dari Tuhan karena adanya dosa. Dosa inilah sebenarnya yang membuat manusia sengsara, bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan alam, tapi dosa. Nah, kalau dosa ini belum mendapat solusi, maka manusia akan sengsara sepanjang masa. Ya. Nah, syukur bahwa Yesus dalam Roh Kudus tumbuh sebagai manusia, lahir melalui Maria ini, tubuhnya sebagai manusia itu dijadikan penebus dosa, pendamaian dosa dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, ini adalah nama yang menyelamatkan manusia. Itu sebabnya manusia yang telah menerima Yesus sebagai penyelamat dari dosa mereka, paling tidak ada jaminan keselamatan. Kedua, ada ketenangan dalam hidupnya sekalipun menghadapi berbagai keadaan. Kenapa? Karena dosa telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi ini penting banget untuk manusia. Itu sebabnya nama Yesus ini adalah nama yang ajaib, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan dosa di muka bumi ini. Mau tokoh manapun tidak bisa. Tapi kenapa Yesus bisa? Karena dia bukan manusia biasa, tubuhnya dikandung dari Roh Kudus, dicipta dari Roh Kudus memang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Ya. Dan itu luar biasa. Ini perkataan malaikat Gabriel yang menyampaikan berita itu, bahwa nama yang harus dipakai oleh anak ini harus Yesus, sebab nama itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Terus kemudian ada kesaksian dari Rasul Paulus juga perkara yang sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus tidak berbeda dengan berita Gabriel, malaikat utusan Tuhan itu. Karena apa? Rasul Paulus punya latar belakang dulunya sebagai orang yang beragama cukup radikal. Dia pernah menganiaya gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dibunuh. Tapi satu ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus yang waktu itu namanya sebelum Paulus. Kemudian Yesus menyatakan diri kepada dia. Akhirnya dia percaya kepada Yesus dan dia menulis surat kepada beberapa jemaat di Asia Kecil, termasuk ini juga bersaksi. Minta maaf, sorry, ini bukan Rasul Paulus tapi ini Petrus ya.
Di Kisah Rasul pasal 4, Rasul Paulus belum bertobat. Kisah Rasul pasal 4 ini menjelaskan bahwa Rasul ini mengatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa diselamatkan, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ini luar biasa. Jadi keselamatan di sini bicara tentang meluputkan dari segala mara bahaya, baik dari dalam terutama ya. Manusia ini kalau dari dalam ini belum diperbaiki, kelihatannya baik di luar tapi mematikan. Perkataannya kadang-kadang menyakitkan, menghancurkan banyak orang, membunuh. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu belum diselamatkan dari kehancuran karena dosa tadi. Sebenarnya sederhana, kalau orang itu mulai menyadari hidupnya telah menerima jalan Tuhan yang benar, pasti ada sebuah perubahan yang luar biasa. Hidupnya tidak ditentukan dari luar, tapi ditentukan bagaimana cara pandangnya dia tentang segala keadaan ini. Jadi nama ini adalah nama yang menyelamatkan manusia dari dosa. Tahu saudara, kalau dosa belum diselesaikan, mati, pasti masuk neraka. Jangan bilang mati dulu. Dosa belum diselesaikan di muka bumi ini, hidup menderita, tertekan, ketakutan, takut sakit, takut bahaya, takut mati, semuanya. Tapi kalau dosanya sudah mendapat solusi, mendapat jalan keluar, saya rasa hidup ini jalanin saja. Karena apa? Ada ketenangan, ada kepastian ya. Itu yang pertama yang menjadi keajaiban nama Yesus. Tidak ada nama lain. Siapapun manusia yang hebat di bumi tidak bisa menjamin keselamatan itu. Hanya ada di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saudara yang sampai hari ini masih ragu, ya, apa benar Yesus ini bisa menyelamatkan? Hari ini waktunya saudara mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengarahkan hatimu, mulai arahkan hatimu kepada Tuhan di dalam Yesus, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan yang pasti itu. Berikut yang keajaiban yang kedua, ini mewakili dalam banyak hal bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya. Nama di atas segala nama, artinya nama ini berkuasa atas semua yang bisa disebut. Bahkan sampai disebutkan di sini, di surga, di bumi, di bawah bumi, nama ini berkuasa. Nama yang luar biasa. Ya. Ayatnya dalam Filipi pasal 2 ayat 8, 9, 10, 11. Filipi pasal 2 ayat 8, 9, 10, 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 8 ini menerangkan bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai manusia yang lahir dari kandungan Maria oleh Roh Kudus tadi, dengan agenda untuk penebusan dosa, pendamaian dosa, mewakili manusia yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak bisa melakukan firman Tuhan, harus dihukum mati. Itu dilakukan oleh Yesus. Ayat 8 itu. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Nama di atas segala nama itu adalah nama Yesus. Ini ajaib. Ya. Bahkan dikatakan ayat 10, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan itu bukan diangkat oleh manusia seperti yang diberitakan oleh orang-orang tertentu yang memang hatinya tidak baik. Yesus ini memang Tuhan. Dia berada dalam kekekalan, kemudian masuk ke alam nyata melalui rahim Maria dari Roh Kudus, punya tubuh besar seperti manusia, tujuannya memberitakan jalan kebenaran dan kehidupan, dan mengakhiri hidupnya membayar seluruh dosa itu di atas kayu salib. Itu sebabnya selesai itu ia masuk ke alam maut, dan kemudian membuktikan bahwa alam maut tidak bisa menahan Yesus dalam kematian itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saat itulah kealahannya kembali lagi. Itu sebabnya dikatakan nama di atas segala nama. Saudara, kalau manusia atau sesuatu yang diciptakan, tidak mungkin itu di atas segala nama. Nama di atas segala nama tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan dikatakan di situ, dan segala lidah mengaku. Segala lidah itu artinya semua makhluk hidup yang punya lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapanya. Jadi kalau segala lidah mengaku Yesus Tuhan, artinya taat. Setan-setan pun taat, alam pun taat. Itu pernah dibuktikan waktu Yesus masih ada di bumi. Danau dengan angin yang kencang, perahu yang goyang, Tuhan katakan diam. Danau seketika itu diam. Orang kerasukan setan yang dirantai sekuat apapun terlepas. Yesus datang, dan ternyata orang kerasukan setan itu, setannya diusir, orangnya mengalami kesembuhan. Orang sakit dipegang, sakitnya sembuh. Orang buta dipegang matanya, sembuh. Orang lumpuh berjalan. Itu artinya membuktikan bahwa semua makhluk takluk kepada nama ini, hormat, tunduk. Kenapa? Karena dia nama di atas segala nama itu. Terus kita siapa menghina nama Yesus, meremehkan nama Yesus, menghujat nama Yesus? Kenapa? Karena belum tahu, belum dibukakan oleh Tuhan. Kalau sudah dibukakan, saudara, betapa hebatnya nama ini. Ada ayat lain dalam Markus pasal 16 juga mengatakan, di dalam namaku engkau akan mengusir setan-setan. Ya. Jadi nama ini adalah nama yang penuh kuasa, yang seharusnya dijadikan prioritas untuk ditinggikan oleh semua umat manusia. Tentunya yang percaya. Ya. Kalau bicara di langit, nama ini berkuasa di langit. Bicara tentang alam roh, berbagai bentuk, mau setan, mau gondoruo, mau iblis, mau apapun. Sebut nama Yesus dengan penuh keyakinan, saudara akan terlindungi. Ya. Di bumi berbagai bentuk kejahatan, kepalsuan, berseru kepada nama Yesus, minta perlindungan. Yakinlah saudara, nama ini melindungi saudara dari segala bentuk kejahatan. Kalau saudara diteror segala macam, berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pakai nama ini. Saudara diancam, siapapun menjerit, pakai nama ini. Saya percaya
nama ini adalah nama yang menyelamatkan tadi. Dan kemudian nama ini nama di atas segala nama, siapa yang bisa melawan nama ini? Untuk sementara banyak orang yang melawan dan seolah-olah dibiarin saja, tapi cepat atau lambat orang yang melawan nama Yesus, kalau tidak mau bertobat, mereka akan hancur. Ya. Nah, nama di atas segala nama ini disediakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya di muka bumi ini. Ya. Dan itu sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sebenarnya di bumi ini sekalipun seolah-olah penderitaan berkepanjangan, keadaan dunia ini penuh ketidakadilan, ya, seharusnya orang yang melindungi tapi malah merusak. Terus kita mau bersikap bagaimana? Mensikapinya, kita marah, kita benci, kita kecewa, kita sendiri yang rugi. Mari nama di atas segala nama ini sedang diberitakan di seluruh muka bumi. Tidak ada agama juga yang menjamin keselamatan. Kalau Alkitab mencatat, di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang bisa menyelamatkan, kecuali hanya nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Saya tidak sedang bicara tentang keagamaan, tapi saya bicara tentang juru selamat, penyelamat umat manusia. Tidak ada di luar Yesus Kristus. Nah, bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita mengasah hidup kita untuk sungguh-sungguh memohon kekuatan kepada Tuhan, kepada Yesus ini. Karena memang jujur, sekalipun kita sudah terima Yesus, ada banyak hal yang kita mesti belajar untuk terus menerus taat, dan ketaatan kita terus disempurnakan kepada Tuhan. Karena memang sangat menyenangkan, ya, kalau kita sudah bernaung di bawah nama Yesus ini luar biasa. Ya. Ada saat-saat tertentu manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi pada waktu kita mulai ada di dalam nama ini, kita terima nama ini sebagai juru selamat kita. Nama Yesus ini seringkali membackup dalam ketidaktahuan kita. Dia menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Dan ini luar biasa. Itu sebabnya yang sampai hari ini masih belum sungguh-sungguh kepada nama ini, mari kita mulai bangkit. Ya, kita perhatikan bahwa tidak ada penyelamat kecuali nama ini. Mari kita belajar. Jadi dua hal itu. Satu, nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kedua, nama ini adalah nama di atas segala nama. Kenapa? Ketiga, saya sebutkan karena dia adalah firman itu sendiri. Dia adalah firman yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Dialah itu, Yesus. Ya. Ayatnya di dalam Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dialah Yesus. Setelah dia bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia naik ke surga, dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Kenapa? Karena dia yang awal dan yang akhir, yang dikatakan di situ bahwa yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia adalah Yesus itu. Bahkan penekanan dikatakan di situ, yang Maha Kuasa. Yesus itu Maha Kuasa.
Itu sebabnya namanya di atas segala nama. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang menakutkan, membingungkan, menggentarkan, sebut nama Yesus, minta tolong. Agama apapun saudara, Yesus bukan Tuhannya orang beragama, tapi Yesus Tuhannya orang yang mau percaya dan taat kepadanya. Itu sebabnya kita yang telah mendengar ini, sudah waktunya kita harus mau percaya dan taat kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepada Sang Firman itu, Sang Penyelamat umat manusia dari dosa itu, Sang segala nama itu, Sang setiap lutut bertelut kepada Yesus itu. Kenapa? Karena memang Dia adalah yang maha kuasa, yang pernah turun ke muka bumi, memakai tubuh manusia dan membayar lunas dosa-dosa kita, dan menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya sungguh-sungguh dosanya diampuni. Orang itu diberi hak menjadi anak-anak Allah dan diberi hak untuk menjadi ahli waris. Terus menerus mari kita belajar taat kepada firman yang adalah Yesus itu sendiri. Jadi firman yang ada di Alkitab ini sebenarnya tulisan, tapi Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah firman yang hidup, firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Itu sebabnya firman ini harus menjadi pengalaman, harus hidup di dalam diri kita, bukan sekedar menjadi pengetahuan. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu dan Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh membangkitkan pandangan saudara menjadi terang benderang bahwa hidup ini ada jaminan keselamatan di muka bumi, ada pertolongan yang ajaib tanpa batas sekalipun banyak tidak tahu. Itu sebabnya tugas saya sehari ini memberitahu kepada saudara ada nama yang ajaib yang selalu siap menolong saudara dalam segala keadaan. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang mengalami keselamatan, dan kami boleh bernaung di dalam nama-Mu yang ajaib atas segala keadaan, sehingga selalu ada pertolongan dalam setiap persoalan yang kami hadapi selama kami di muka bumi ini sampai kepada kekekalan. Supaya nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Amin.